komisioner yang dipecat dalam perkara-perkara tidak mereka izin untuk sidang. Jadi bahasa kasarnya bukan kami hanya lah, Bapak Ibu jangan khawatir untuk bicara hal itu untuk ke penyelenggaranya. Yang permasalahan ini adalah pemilihnya, karena pemilih yang dianggap bisa digitukan, makanya peserta pemilu dengan yang melakukan itu memang betul-betul ada uang haram, tidak salah. Sehingga memilih tidak karena Allah gitu. Saya yakini dengan kepercayaan agama saya yakini uang itu uang haram, asli haram. Karena dia sogok, yang sogok sama yang menyogok sama-sama masuk neraka kan gitu kan. Kondusivitas akan bermasalah. Kemudian masih keluar, Anda tidak punya kemampuan, tidak punya ya sudah yang suruh memilih yang memang dianggap tidak mampu. Jadi makanya ketika mahasiswa datang ke saya bilang, Anda tidak hak untuk memprotes, gitu ya. Dan kita berharap juga pada pemerintah juga tetap kami sisinya kita minta reformasi, minta demokrasi, one man one vote, satu orang harus punya satu hak yang sama. Secara jujur kita katakan ini haknya tidak sama. Orang pendidikan sampai profesor kok cuma satu. Teknologi yang ada. Jadi kami sudah sekarang memverifikasi. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan melakukan verifikasi faktual. Ya, langsung kami ke lapangan mengecek betul tak si A ini adalah kader partai ini. Nah ini yang penting. Ya. Jadi hari ini saya ingin lebih banyak membahas tentang tahapan tersebut. Ya. Selain nanti akan kita lanjutkan dengan kampanye hari tenang yang tidak menenangkan. Hari tenang ini mungkin bagi masyarakat saja. Bagi kami itu hari yang paling tersibuk di dunia tersibuk bagi kami hari tenang itulah. Dan begitu juga dengan caleg-caleg mungkin sama calon-calon sangat tidak menenangkan. Dewan mana? Ini kami ingatkan. Sekarang masih ada kesempatan untuk ini jika pernah keluar dan segala macamnya untuk tanggapan. Ini disebut dengan tanggapan masyarakat yang berdasarkan ini hingga tanggal 14 Desember setelah hari penetapan. Dan juga berkali-kali di kantor datang mereka mau apa karena nama dia lah partai itu lolos. Nah gitu dia. Jadi menunggu 5 tahun ke depan baru sipol ini berubah kembali, dihapus balik, ganti nama-nama baru. Gitu. Jadi ini silakan boleh cek. Oke lanjut. Nah ini bentuknya nanti simpel sekali, tinggal isi link. Nanti kalau udah buka tadi web tadi akan muncul begini, tinggal isi link. Kemudian nah begitu dia. Dan insya Allah ada nanti 21 hari ke depan kami akan verifikasi faktual, kami akan ke lapangan minta kerjasamanya Bapak Ibu jika nanti mungkin sebagai tetangga, jika nanti kami pergi ke objeknya dia yang dinyatakan di situ sebagai partai A, ternyata dia tidak mengakui atau dia tidak ada di tempat, kami minta tanda tangan bahwa kami telah datang ke situ. Bapak Ibu boleh Pak bantu kami menandatangani bahwa kami tim kami sudah datang ke rumah si A. Sharing terkait dengan pendidikan politik menuju pemilu yang berkualitas. Kemudian bagaimana strategi kita membangun partisipasi ormas dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Dalam sambutan tadi kami sudah sampaikan, harapan kita tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan ya Bu ya. Pada hari H tanggal 14 hari pencoblosan kata Pak Yusuf tadi, jangan sampai kita tidak datang dan pastikan kita mencoblos, tapi tidak hanya sekedar mencoblos pilihan kita, tapi bagaimana dalam setiap tahapan pemilu kita harapkan kita bisa mengawal pesta demokrasi. Makanya partisipasi itu kalau dalam dimensi kami ada dua, partisipasi pemilih dan partisipasi pengawasan. Partisipasi pemilih, pastikan nama kita masuk ke dalam daftar pemilih. Kemudian pada hari H kita gunakan hak pilih kita secara objektif dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak hanya itu, tetapi dalam setiap tahapan pemilu, setiap tahapan pilkada, sampai pada hari H puncak nanti kita mengawal pesta demokrasi, kita turut melakukan pengawasan, kita pastikan jangan sampai ada dugaan pelanggaran. Kampanye, terutama di dalam pencalekan, yang sering terjadi begini Pak.
kalau seandainya kita ini kan sudah tahu siapa mungkin jagoan kita yang pantas kita pilih, kita sudah punya orangnya. Tapi karena ini sifatnya kampanye, orang masih bisa masuk ke ruang-ruang kita ini, jadi kita pun sebenarnya tidak mau sebenarnya orang hadir lagi di selain sifatnya. Mereka dengan berbagai upaya datang kepada kita supaya kita juga mengambil simpatisan lah, supaya kita ini bisa. Kita mau beli atau tidak? Persoalannya itu, persoalannya jelas. Ya karena masih sebenarnya tidak punya problema yang tinggi di sana. Yang bicarakan mau atau tidak. Ketika kita tidak mau, mau sebesar apapun, sebanyak apapun, itu tidak mungkin. Di sinilah letaknya, karena bagi kontestan yang mengerti psikologis masyarakat, itulah yang bisa diobok-obokkan mereka. Sehingga akhirnya masyarakat di situ pecah. Akhirnya jadi tuduh-menuduh, tuding-menuding, ia jadi pengkhianat dan segala macamnya. Ya karena kita memang menginginkan, memang kita yang mau jadi pengkhianat gitu kan. Sebaliknya, kita punya slogan untuk mengkantar itu. Tolak uangnya, laporkan orang. Gitu Pak. Dan kemudian kalau dari sisi hukum sudah selesai tadi Pak ya, baik dari sisi peraturan perundangan maupun dimensi agama, baik dari aspek sosiologis maupun aspek pemerintahan. Kalau aspek pemerintahan bagaimana? Dia nak duduk itu pasti keluarkan modal yang banyak. Betul Bapak Ibu? Begitu dia duduk nanti otomatis dia berpikir bagaimana? Bagaimana? Mengembalikan. Balik. Dan ada sifat dia dendam di belakang. Bagaimana kami bagaimana perlindungan kami terhadap Bawaslu terhadap masyarakat kita lainnya? Karena yang diundang pada saat ini adalah ketua Ormas, ketua OKP, kemudian ketua Ormawa, ketua LSM, ketua komunitas-komunitas sampai komunitas ya Pak ya. Kita undang semuanya. Tujuannya apa? Bapak Ibu mewakili entitasnya, mewakili komunitasnya untuk disampaikan kembali ke internalnya. Dan kemudian untuk menjadi gerakan masif bagi kita semuanya, kami memberikan tawaran kepada Bapak Ibu semuanya di masing-masing organisasi. Bawaslu terbuka untuk diundang, memberikan edukasi sosialisasi di internal organisasi masing-masing. Contoh nih kakak kita dari Sri Kandi Kak ya. 2, 3. Salam awas. Kepalkan tangan ke depan. pura-pura bahagia kan? Ya, senyumnya Pak. Senyumkan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Karena memang seharusnya kan masyarakat sudah jenuh dengan kondisi kayak gini. Karena kita bingung juga mereka tidak memilih itu sesuai dengan kualitas yang ada. Jadi banyak masalah yang kita dapatkan di lapangan. Bapak Dr. Antoni ambil uangnya, jangan orangnya itu ternyata tidak berlaku. Kita tengok saja di lapangan di TPS mana ya yang ngasih uang justru yang dapat banyak suaranya. Jadi slogan itu jangan tidak begitu. Ayo jadi pemilih cerdas, pemilih berkualitas, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tadi ada Itu dalam ini, karena kan data, kita kan sudah pemutahiran data pemilih sudah sampai DPP. Artinya semua data orang meninggal semacam itu kita bersihkan. Kemudian ketika pemilu datang kembali, DP4 yang datang ke kita itu ternyata ya yang orang meninggal masuk balik semacamnya, karena data dari pemerintah itu tidak update, karena orang-orang yang meninggal tidak mengurus akte kematian yang belum meninggal. Itu ya soalnya. untuk mengatasi hal ini seperti apa KPU melakukan solusinya? Kami coklit, kami kan data kami akurat, kami melakukan coklit ke lapangan. Cuma sistemnya kita ya Pak? Sistem kita oke, tetapi ketika selesai pemilu, data itu akan pakai lagi data Mendagri, dan negeri yang DP4 itu. Jadi Berarti ada dua sistem yang dipakai, DP4 dan yang dicoklit sama KPU. ya, DP4 kan data pemerintah. Pemerintah kan sistemnya yang tidak mengurus akte kematian, yang tidak lanjut. Sedangkan DP4 kan coklit di lapangan. Oh, si Ani namanya kita coret, kita coret. Nama kita udah bersih di data pemilu sudah bersih. Nah, cuma ketika pemilu pulang kembali, data yang kita pakai tidak boleh data yang coklit itu, jadi kembali lagi data pemerintah. Seluruh Kota Tanjung Pinang
melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama Ormas, LSM, komunitas paguyuban sekota Tanjung Pinang. Kemudian kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Harapan kita masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas. Dan kemudian harapan kita masyarakat turut berpartisipasi dalam pemilihan, berpartisipasi dalam pengawasan, turut mengawal pesta demokrasi dalam setiap tahapannya. Dan harapan kita masyarakat, kita ingatkan juga memastikan namanya masuk dalam daftar pemilih, dan kemudian harapan kita masyarakat bisa nanti turut bersama-sama menolak dan melawan politik uang. Kemudian sama-sama melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran lainnya, dan sehingga harapan kita pemilu adalah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Jadi Bawaslu juga membuka posko pengawasan. Nah, posko pengawasan ini berfungsi untuk menerima laporan masyarakat jika mereka ada dugaan nama mereka dicatut di dalam keanggotaan partai politik. Nah, kemudian nama-nama mereka kita akomodir, lalu kemudian kita koordinasikan dengan KPU, kita koordinasikan dengan partai politik agar namanya dapat dihapus. Nah, sesuai dengan peraturan dan perundangan. Itu sampai? Kemudian berlangsung nanti sampai dengan sebelum ditetapkannya partai politik sebagai peserta pemilu. Oh, masih ada waktu ya? Nanti ada mekanismenya, masyarakat nanti bisa mengecek NIK mereka di link cek NIK KPU, lalu kemudian masukkan NIK, nanti mereka bisa ngecek apakah nama mereka ada di dalam keanggotaan partai politik atau tidak. Kemudian kalau ada, mereka langsung segera nanti diproses oleh KPU, lalu diklarifikasi dengan menghadirkan pengurus partai politik. Kalau mereka merasa bukan anggota partai politik, maka nanti di situ ada surat pernyataan bahwa dia bukan anggota partai politik tertentu, dan pengurus partai politik juga nanti akan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik yang tertentu. Dan kemudian namanya akan dihapus di Sipol, akan dihapus namanya yang terdapat dalam sistem informasi partai politik. Itu sanksi bagi partai politik sendiri atau enggak? Nah, terkait terhadap hal itu, kita mendorong masyarakat dan partai politik untuk saling berkoordinasi, saling memahami, dan kemudian saling berkompromi. Nah, tentu saja diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Mediasi.